Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas taksonomi tujuan pendidikan atau sering dikenal juga dengan taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu dicetuskan oleh Benjamin Samuel Bloom. Dia orang Amerika, seorang akademisi, seorang pakar psikologi pendidikan. Ya, jadi beliaulah yang mencetuskan teori ini, taksonomi Bloom. Apa itu? Ya, jadi definisinya taksonomi Bloom adalah suatu hierarki berupa klasifikasi capaian tujuan pendidikan yang telah ditempuh oleh peserta didik. Nah, jadi begini teman-teman. Pendidikan itu kan pasti punya tujuan. Ya, setiap aktivitas pembelajaran itu pasti ada target yang harus dicapai. Dan target-target atau tujuan-tujuan itu kan pasti punya tingkatan tuh. Ada tingkatan paling bawah, ada tingkatan menengah, dan ada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, disitulah ya yang dijelaskan oleh Benjamin Bloom dalam taksonominya. Jadi kita bisa mengetahui ya bagaimana sih perkembangan peserta didik itu. Ya hari ini, ya bulan depan, tahun depan itu seperti apa perkembangannya. Karena di sana ada namanya hierarki atau tingkatan. Ada juga klasifikasi. Jadi ada klaster-klaster khusus, klaster ini, dan seterusnya. Nah, berikutnya, ini secara lebih detail, ada 3 aspek atau ada 3 klasifikasi dalam taksonomi Bloom. Yakni, pertama adalah aspek kognitif atau kemampuan berpikir. Jadi teman-teman, tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom pertama adalah untuk mengembangkan aspek kognitif atau kemampuan berpikir. Nah, dalam kemampuan berpikir ini ada tingkatan-tingkatan juga ya, ada 6 tingkatan di sana. Ya, yang besok akan dibahas oleh atau yang mungkin nanti akan dibahas oleh kelompok seterusnya ya, kelompok kedua. Ya, jadi misalnya kita dalam aspek kognitif, kita ingin mengetahui ini peserta didik saya nih sejauh mana sih dia kemampuan berpikirnya. Apakah masih pada level bawah atau sudah meningkat ke level menengah atau bahkan sudah levelnya tinggi. Ya, kemampuan berpikir juga ada tingkatannya. Lalu, aspek afektif yang kedua atau klasifikasi yang kedua dinamakan dengan afektif, yaitu sikap atau emosi atau spiritual. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kemampuan berpikir, afektif itu ya istilahnya kemampuan hatinya gitu ya. Atau aspek sikapnya, aspek emosionalnya, aspek spiritualnya, semuanya masuk dalam klasifikasi afektif. Nah, di sana juga berlaku tingkatan-tingkatan ya, dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Nah, kita mengetahui aspek perkembangan spiritual peserta didik itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan tujuan, dengan target pembelajaran hari ini? Ya, apakah justru tidak ada perkembangan atau terjadi penurunan? Nah, di sana fungsi klasifikasi atau taksonomi Bloom dalam hal afektif. Kemudian yang ketiga, ada aspek psikomotorik. Ya, psikomotorik ini adalah skill atau kemampuan jasmani. Ya, olahraga misalnya, ya. Kemudian kemampuan menggambar, menulis, melukis dan seterusnya. Ya, pokoknya keterampilan badan itu namanya psikomotorik. Ya, pendidikan juga selain bertujuan untuk mengembangkan aspek berpikir, ya aspek sikap, juga aspek keterampilan badan. Ya, misalnya dalam olahraga, ya seorang guru olahraga mengajari teknik sepak bola hari ini. Ya, hari berikutnya atau minggu berikutnya bagaimana? Sudah ada perkembangan belum dalam kenaikan kualitas teknik peserta didiknya? Ya, teknik passingnya ternyata bagus. Tapi teknik untuk dribblingnya masih rendah atau nggak ada perkembangan sama sekali. Nah, itu kan bisa diketahui ya, bisa ada ukurannya. Sama halnya dengan 2 klasifikasi yang di atas. Pada aspek yang ketiga, aspek psikomotorik ini juga ada yang namanya tingkatan-tingkatan ya, dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling tinggi ya. Di sana pasti kalau kita sesuaikan dengan tujuan pendidikan, maka harusnya ya semestinya peserta didik itu dapat naik level untuk setiap kali pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi adanya taksonomi Bloom itu sebetulnya untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana sih
perkembangan peserta didik kita dalam 3 aspek itu tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apakah berkembang dengan cepat, atau perkembangannya lambat, atau stagnan, bahkan atau mungkin ada penurunan. Nah, dari situlah kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat kepada peserta didik kita. Itu ya video untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.